Itu yang menjadi persoalan. Memang kalau pengampunan itu udah beyond justice diskusi, tapi kita tidak dalam rangka itu diskusi tadi ini. Jadi pemaafan, pengampunan itu memang sudah melampaui keadilan diskusinya memang. Tapi kita akan masuk ke dalam tantangan perpajakan yang konkret. Problem kita lagi apa? Ini soal Indonesia. Ayam tadi kita lihat, itu ayam kita tuh bukan ya? Kok jadi itik kayaknya gitu kan? Jadi mentok dan sebagainya. Jadi sekarang dalam dinamika perpajakan internasional, ada juga kesempatan mereka yang menyimpan uang di luar negeri mengubah model, mengubah bentuk investasi mereka sehingga seolah-olah tersamarkan dan bukan milik mereka. Itu pertanyaan yang sekarang perlu dijawab. Apakah kita sudah punya kemampuan untuk mengidentifikasi itu ayam, bukan itik atau bukan mentok? Kedua, apakah itu ayam kita, bukan ayam orang lain? Nah, persis di sinilah kita belum siap untuk melakukan apapun. Karena tantangan kita, automatic exchange yang kita sudah ikut inisiasi September 2018, 2 kali peer review OECD mengatakan kita masih below average. Bahkan Indonesia termasuk terburuk di ASEAN untuk tingkat keterbukaan perbankan, dan kita di bawah bahkan British Virgin Island, tempat ketua BPK buka rekening, perusahaan sangka, dan yang lain-lain juga banyak, hanya karena belum kebuka saja. Nah, itu persoalannya. Dalam konteks ini kita mendapat tantangan sekarang, pilihan ada di situ. Nah, kita ingin menimbang tax amnesty dalam konteks ini relevan, tidak relevan, mendesak, tidak mendesak, begitu ya. Karena kalau Anda baca Stephen Covey itu, yang penting, yang bagus itu seharusnya hal yang penting tidak mendesak. Kalau tadi pertanyaan dari panitia kan, urgenkah pengampunan pajak? Urgent dan penting itu dua hal yang berbeda. Ada hal tidak penting tapi dibikin penting sehingga dibikin mendesak, itu juga bisa, gitu kan. Tapi sebaliknya, ada yang penting tidak dikerjakan, dibikin tidak mendesak. Itu yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Nah, saya mau bicara ada 2 paradigma, Bapak Ibu. Paradigma pertama, mereka yang menempatkan tax amnesty sebagai tujuan. Saya pengen dapat pengampunan, saya ikut, selesai. Itu yang sekarang terjadi. Dan celakanya, peng-peng itu kan makin banyak dalam pemerintahan ini, gitu kan. Peng-peng itu penguasa pengusaha. Jadi penguasa pengusaha yang semakin banyak itu yang membuat konflik of interest tidak terhindarkan. Maka tidak bisa kita bedakan lagi. Ketika wakil presiden mendorong tax amnesty, itu dalam rangka sebagai wakil presiden atau sebagai pengusaha. Ketika Menko Polhukam mendorong tax amnesty, itu sebagai pengusaha atau sebagai menteri, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi persoalan, saya kira. Nah, konteks itu yang harus kita petakan. Ada yang melihat amnesti sebagai tujuan dan sebagai sarana. Ditjen Pajak dalam hal ini harus menempatkan tax amnesty sebagai sarana. Karena yang paling dituntut nanti adalah Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Kalau pengusaha ikut amnesti selesai, nggak ada urusan, dia bayar 2% selesai. Tapi Ditjen Pajak, Kemenkeu akan ditagih. Anda dulu punya target apa, capaiannya berapa, ini berhasil tidak berhasil, setelah itu hutannya dibakar, dapat apa? Itu jadi persoalan. Nah, persis disitulah kita belum melihat ada yang memikirkan dengan komprehensif. Maka saya ingin men-challenge, kalaupun tax amnesty dijalankan, silahkan, tapi penuhi dulu syaratnya. Supaya ketika pengampunan diberlakukan, setelah itu kita betul-betul mendapatkan suatu sistem perpajakan yang lebih sustain, berkesinambungan, kuat gitu. Nah, Panama Papers itu tidak tolak saya melakukan analisis. Seharusnya tax amnesty ini ditempatkan dalam konteks sarana dan menggunakan Panama Papers sebagai trigger
klik like, share, dan jangan lupa subscribe.